Nah, ini baru ada Mbak Dina. Ini ada ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dinar. Selamat siang, Waalaikumsalam, Ninda. Maaf ya, Ah, saya telat. gak apa-apa Mbak. Apa kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mbak, aku juga baik. Mau Seneng sidang ya? banget. Aduh, aduh Mbak, seneng banget bisa live bareng sama Mbak Dinar. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, Mm-mm. Mbak Dinar ini adalah dosen pembimbingnya Ninda. Tapi tenang aja guys, hari ini kita nggak akan bahas revisi ya Mbak ya. Hari Of ini course not. kita mau bahas tentang tema yang menarik banget, yaitu fetish dan versus fetishistic disorder. Mm-mm. Nah, Mbak, ngomong-ngomong tentang fetish, Mbak tahu kan fenomena yang kemarin sempat viral itu yang ada bungkus-membungkus yang fetishnya itu kalau nggak salah dari kain jarik. Nah, yang itu, Ya. Mbak. Mm-mm. Nah, kalau dari definisinya fetish itu sendiri, apa sih, Mbak, fetish itu sebenarnya? Sebenarnya kalau mau membahas mengenai fetis, ini sih Mm-mm. ada kaitannya juga dengan kebutuhan seksual ya, Ndak ya. Oke. Dimana kan kebutuhan seksual juga sebenarnya ini hal yang penting untuk dipenuhi juga oleh setiap individu gitu. Cuman Mm-mm. memang dalam proses pemenuhan seksual kebutuhan seksual Mm-mm. tersebut, tentunya individu juga harus tetap berpegang pada aturan-aturan yang ada, ya, baik secara Oke. aturan kesehatan ataupun aturan sosial lainnya, sehingga tidak berdampak pada diri individu tersebut, bahkan kepada orang lain gitu. Jadi, um, kalau fetis ini mungkin saya mau jelasin sedikit mengenai mengenai parafilia ya, Ndak ya. Soalnya kan Oke. supaya apa ya? Supaya netizen, supaya teman-teman juga dapat mengertinya itu secara menyeluruh gitu Oke. ya. Nah, Oke. fetisisme ini adalah salah satu bentuk dari Mm-mm. parafilia. Di mana bentuk-bentuk dari parafilia ini banyak sekali, ada beberapa yang sudah tertulis di buku DSM-5 dan ada juga yang Oke. tidak. Salah satunya yaitu si fetis ini, ya, bentuk dari parafilia ini. Bentuk yang Mm-mm. lain seperti apa sih? Bentuk yang lain itu seperti misalkan dalam istilah klinis, ini ada yang disebut dengan voyeurism. Ya, Oke. istilah sederhananya adalah mengintip. Ya, lalu ada lagi sadisme, masokisme, lalu ekshibisionism, ya, di mana itu adalah gangguan seksual. Si pelakunya ini sering memamerkan alat genitalnya di hadapan perempuan yang dia temui gitu ya, dan lain Oke. sebagainya. Masih banyak. Cuman hari ini adalah saya dan Ninda akan membahasnya lebih kepada si fetisisme saja, karena kalau membahas ke semua bentuk parafilia ini 1 jam, saya yakin ini nggak akan cukup karena bahasannya amat sangat banyak dan sangat mendetail tentunya ya. Oke. Oke, fetisisme. Fetisisme ini adalah dari kata fetis ya. Fetis itu diartikan sebagai pemujaan terhadap benda atau objek yang dipuja. Artinya objek yang dipuja tersebut ini memiliki rangsangan-rangsangan ke arah seksual untuk tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan seksual secara tidak wajar. Gitu, oke. Mm-mm. Okay? Nah, di dalam fetisisme ini melibatkan adanya dorongan-dorongan, adanya hayalan-hayalan, adanya fantasi, sampai kepada perilaku ya terhadap benda fetis atau objek fetis, ataupun bisa juga dengan fokus spesifik kepada organ organ tubuh yang non genital, ya, misalkan tangan, kemudian kaki gitu ya. Nah, dari fokus spesifik itu nanti si individu itu ada merasakan suatu gairah-gairah seksual yang tidak bisa dibendung, yang tidak bisa ditahan, yang akhirnya dia fantasize, berfantasi, Mm-mm. mungkin juga nantinya bisa masturbate, ya, masturbasi gitu. Walaupun memang fetish itu juga tidak harus masturbasi juga sih, enggak. Gitu, ndak. Ya, jadi harus dibedakan antara fetish dengan fetishistic disorder. Jadi di Oke. sini yang harus digarisbawahi adalah setiap orang mungkin saja memiliki fetish, ya, Mm-mm. tapi tidak semuanya itu bisa dikategorikan menjadi fetishistic disorder.
Karena kalau sudah mengarah kepada gangguan, itu kriterianya beda lagi, Ndak. Oke. Ya, kriterianya beda lagi gitu. Jadi sangat mungkin sekali individu punya fetis karena memang individu kan ya punya kebutuhan seksual yang memang harus dipenuhi. Ya mungkin cara-caranya aja yang berbeda gitu. Tapi kalau memang sudah mengarah kepada fetishistic disorder, itu sudah beda lagi kriterianya. Ya, dimana yang sudah saya tuliskan di materi itu kalau nanti teman-teman mau lihat sambil baca lagi review materinya sudah diupload di Prodi Psikologi ya, di mana kriterianya itu ada 3, kriteria diagnostiknya itu ada 3 poin besar di situ. Tapi mungkin saya mau bantu lebih menyederhanakannya aja ya, Nda, karena itu bahasanya psikologi banget gitu. Ya intinya ketika seseorang didiagnosa mengalami fetishistic disorder itu yang pertama harus minimal kurang lebih 6 bulan merasakan gairah-gairah seksual yang intens, yang berlangsung terus-terusan gitu ya, under control ya, berkaitan dengan objek fetis ataupun tadi fokus kepada tubuh secara spesifik yang non genital ya, entah itu tangan, kaki atau dan lain sebagainya, sehingga dari kurang lebih selama 6 bulan dirasakannya itu berfantasi terus tuh, berfantasi, dorongan-dorongan seksnya tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian dorongan seks, terus pikiran-pikiran fantasi, hayalan sampai dengan perilaku fetis yang dimunculkan pada akhirnya secara signifikan sangat mengganggu in daily life kehidupan si orang tersebut ya, sehingga aspek pekerjaannya terganggu, kemudian aspek sosialnya terganggu dan bidang-bidang terkait lainnya juga jadi terganggu gitu. Dan yang ketiga adalah benda fetis atau objek fetis ini tidak terbatas pada pakaian saja atau tidak terbatas pada alat untuk menstimulasi organ genital ya, kayak semacam vibrator ataupun sex toys dan lain-lain. Jadi kalau kita berbicara mengenai objek fetis itu bisa apa aja, Ndak? Ya, nggak cuman apa namanya? Nggak cuman sex toy aja gitu, nggak cuman pakaian dalam wanita atau laki-laki aja ya. Yang namanya objek fetis itu dari benda yang aneh-aneh aja itu bisa ya, kardus, sepatu, high heels, botol dan lain sebagainya itu bisa aja gitu loh dipakai sebagai objek fetis gitu, Ndak ya. Jadi mungkin teman-teman yang nonton ini harus bisa memahami ya bedanya fetis aja dengan gangguan fetishistik gitu. Jadi karena keduanya itu adalah nanti beda lagi gitu. Orang kalau udah kena gangguan fetishistik itu ketiga poin besar tadi itu harus ada semuanya. Kalau misalkan poin A-nya ada tapi poin B nggak ada, itu tidak bisa dikatakan gangguan fetishistik gitu ya. Jadi harus ada ketiga-tiganya itu ada. Tapi kalau hanya fetis aja gitu ya, nih, selama fetis kalian itu tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak memanipulasi orang lain, bahkan tidak menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lain gitu ya, yaitu ada di individu ya nggak apa-apa gitu loh. Selama kalian bisa mengontrol fetis kalian dengan baik, ya, dengan tidak mengganggu keberfungsian diri kalian setiap hari dan orang lain ada di kalian, ya tidak apa-apa. Karena memang kan kebutuhan tadi yang sudah saya jelaskan ya, manusia itu punya kebutuhan seksual yang harus dipenuhi gitu. Gitu, Ndak ya. Yang jadi masalah di sini adalah ketika perilaku fetisnya itu sudah mengganggu orang lain. Ini sudah mengarah ke abnormalitas. Nah, itu mungkin nanti kaitannya berbicara mengenai si gangguan fetishistik. Ya, gangguan parafilia sendiri, baik parafilia yang di dalamnya itu ada fetishistik, ada exhibitionism, ada sadomasokis dan lain sebagainya, seharusnya itu tidak harus membahayakan orang lain, ya. Tapi kalau faktanya sudah membahayakan orang lain, merugikan orang lain, diri sendiri juga, memanipulasi orang lain banyak gitu ya. Nah, itu nanti
sudah mengarah kepada gangguan parafilik ataupun fetishistic disorder tadi. Gitu, Nda. Oke, berarti kalau misalkan aku mau ringkas secara lebih lebih ini lagi kali ya Mbak ya. Fetish itu adalah salah satu bentuk dari parafilia ya Mbak ya. Karena parafilia ini banyak sekali macamnya. Nah, fetish itu bisa berbentuk dengan barang yang bisa menghasilkan rangsangan seksual pada diri masing-masing yang merasakan fetish tertentu itu. Dari objek yang, maksudnya dari objek yang bisa membuat rangsangan dari individu seperti itu ya Mbak ya. Tapi bisa juga ya tadi bentuk tubuh yang spesifik gitu, tapi yang non genital. Ya, jadi nggak harus benda mati aja. Ya, Mbak, ya? Contohnya gini, Ndak. Contohnya gini, saya pernah punya klien laki-laki, ya usianya ya usia dewasa awal lah gitu ya. Dia memang secara garis besar problemnya itu ada di seksual gitu ya. Cuman saya juga tidak bisa mengatakan dia punya fetish atau enggak, karena kan masih di permukaan ceritanya. Ketika lagi konseling, dia secara terang-terangan itu bilang ke saya bahwa, Mbak, ketika saya melihat kamu berbicara sama kamu, saya sambil bayangin gimana ya rasanya berhubungan seksual dengan kamu, gitu. Oh, sampai seperti itu, Mbak? Yes. Can you imagine ya kayak begitu? Yeah. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah, apakah itu termasuk fetish nggak menurut kamu, Ndak? Karena saya orang Arab jadi karena orang awam, mohon maaf. Kayaknya itu salah satu bentuk fetish yang Mbak ya, karena fetish gak sih Mbak? Mungkin kurang paham juga sih Mbak, maksudnya kalau fetish disorder kan mengganggu orang lain. Nah, ini mungkin yang mau saya clearkan juga di sini ya. Nah, pernyataan si klien itu belum bisa dikategorikan fetish. Karena apa? Nggak ada objek spesifiknya gitu. Oh, dia gitu, Mbak. Dia hanya liatin saya ya mungkin dia liking to me aja gitu loh. Ya. Kali kalau misalkan dia bilang gini, Mbak, kuku kamu bagus deh. Tangan kamu banget gitu. Aku tiap kali ngeliatin tangan kamu dan kuku kamu langsung bergairah nih. Itu fetish. Oke. Tapi kalau hanya in generalnya aja misalkan, Ninda kamu cantik, aku langsung bayangin kamu nih gitu ya. Ya itu hanya fantasi liar aja gitu. Tapi kalau dia sudah menyebutkan ada secara spesifik di tubuh kamu ya sukai, entah itu misalkan kaki kamu atau melihat high heels kamu aja dia udah terangsang gitu ya, itu ada indikasi fetishnya mungkin itu. Ya. Berarti kalau misalkan membayangkan, misalkan dia bilang ke orang lain, terus dia membayangkan ketika berhubungan seksual dengan orang yang lagi lawan bicaranya, itu cuma hanya sekedar fantasi ya Mbak ya, bukan ke arah fetish. Tapi kalau misalkan udah menyebut organ tubuh tertentu di lawan bicaranya, itu mungkin adalah fetishnya tertentu gitu ya Mbak ya? Seperti itu kurang lebih. Jadi harus ada objek yang jelasnya gitu dia sebutkan. Ya, mohon maaf ya kalau fetish ini sampai ada loh Nda yang koleksi kondom bekas. Oh, sampai seperti itu Mbak? Fetishnya itu sampai sebegitunya gitu ya. Ya selama itu tidak merugikan dirinya sendiri dan tidak juga merugikan orang lain, selama dia masih di kontrolnya dia ya untuk bisa pemuasan seksualnya, ya silakan aja gitu ya. Tapi kalau sudah sangat-sangat mengganggu diri sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik, jadi kepikiran terus tiap hari kalau nggak orgasme kayaknya gimana gitu ya sampai akhirnya misalkan berani nyuri high heels-nya Ninda nih misalkan gitu ya. Nah, itu udah kecenderungan ke disorder jatuhnya. Oke, baik. Wah, menarik sekali ya Mbak pembahasan kita hari ini. Jadi menyeluruh ya Mbak ya. Iya, aneh-aneh ya. Kalau fetish itu memang objeknya bisa apa aja. Bisa kipas angin, bisa kardus, bisa botol. Tadi kondom bekas aja dijadiin fetish ya. Gitu. Jadi enggak gini, saya pernah ada dengar kalau Mbak Dinar, laki-laki kalau fetish itu pasti fetishnya katanya pakaian dalam wanita.
Ih, belum Oke. tentu ya. Pakaian dalam wanita itu tidak selamanya dijadikan fetis oleh laki-laki gitu. Oke. Begitupun perempuan ya. Kalaupun perempuan juga punya fetis, ya tidak tidak selamanya fetisnya itu yang berhubungan dengan pakaian dalam si laki-laki itu. Banyak model fetis ya. Tidak ada term ataupun tidak ada patokan bahwa laki-laki itu paling banyak oh, dalemannya wanita loh, begitupun Oke. wanita enggak ya. Pada kenyataannya fetis itu objeknya bisa macam-macam gitu enggak. Walaupun dalam Oke. sampel klinis memang ditemukan laki-laki ini memang masih mendominasi ya, paling banyak melakukan perilaku fetis dibandingkan perempuan. Bukan berarti perempuan nggak ada ya, bukan berarti perempuan nggak ada, tapi dalam sampel klinis itu masih ditemukan kebanyakannya itu adalah laki-laki. Begitu, Ninda. Oke. Eh, berarti kalau fetish itu hal yang wajar ya Mbak yang dimiliki oleh manusia. Namun itu bisa menjadi tidak wajar apabila fetishnya tersebut mengganggu orang lain dan mengganggu dirinya ya Mbak ya. Yes. Kurang lebih seperti itu. Yap. Lalu nih Karena Mbak, kalau oke. ya, ini saya nambahin kalian ini ya. Oke. Karena kalau Iya. berbicara mengenai gangguan parafilia, ini di Mm-mm. semuanya nih, di semua gangguan parafilia secara umum, Oke. yaitu gangguan parafilia ini kan apa namanya kompulsif sifatnya, Oke. berulang, Mm-mm. terus-terusan dilakukan. Dan orgasme untuk di parafilia itu bisa 4 sampai 10 kali dalam sehari. Hmm. Ya, jadi Oke, ini oke. untuk teman-teman yang lagi nonton, kalau kalian menyadari bahwa oh ternyata aku punya fetish dan setiap hari misalkan dilakukan orgasmenya lebih dari 4 kali atau lebih Oke. dari 10 kali, kalau saran saya baik itu mengganggu diri sendiri ataupun enggak, segera konsultasikan aja ke profesional deh, gitu. Karena Oke. nanti mengarahnya bisa ke penyimpangan seksual yang lainnya gitu. Kalau memang sudah kompulsifnya berulang-ulang ya, yang Mm-mm. dalam sehari itu bisa sampai puluhan kali gitu misalnya, gitu ndak? Oke. Berarti kalau udah sehari bisa lebih dari 5 kali gitu berarti harus dikonsultasikan ya Mbak ya terkait fetish yang dirasakan. Oke. Mm-mm. Lalu Mbak, apakah seseorang yang memiliki fetistic disorder itu bisa berubah Mbak? Maksudnya bisa sembuh? Kalau bisa treatment Mm-mm. apa Mbak yang dijalani? Nah, kalau sudah ke fetishistic disorder ya sebenarnya ini treatmentnya ini kombinasi ndak antara Oke. psikofarmakologi dan psikoterapi. Kenapa Oke. psikofarmakologi diperlukan? Karena individu atau si klien juga harus tahu apakah dalam dirinya itu ada kelainan hormonal atau enggak ya, Oke. karena pergolakan hormon di dalam tubuh seseorang kan beda-beda ya kan, ada hormonnya yang kekurangan, ada yang kelebihan gitu. Nah makanya teknik psikofarmakologi ini yang berkaitan dengan obat-obatan juga diperlukan, sehingga si klien juga dianjurkan untuk konsultasi dulu entah itu ke dokter atau ke psikiater gitu untuk mendapatkan penanganan medis terlebih dahulu ya, mana tahu memang ada perubahan hormonal ataupun permasalahan hormon di dalamnya yang kita nggak tahu gitu. Setelah itu kalau memang sudah dipastikan ada kelainan hormon atau enggak ataupun secara medis yang lainnya gitu ya, itu bisa sambil di psikoterapi gitu, baik secara kognitifnya atau emosinya bahkan kepada keperilakunya gitu. Jadi memang kombinasi antara psikoterapi dan psikofarmakologi kalau memang tadi disordernya sudah dalam tahap yang cukup kronis ya gitu. Oke. Oke, berarti untuk menjalani treatment khususnya ini ada dua ya Mbak ya, psikofarmalogi dan psikoterapi itu sendiri ya Mbak ya? Psikofarmakologi, Oh, ya, farmakologi, psikofarmakologi. Oke. obat-obatan lah sederhananya. Oke. Hmm. Oke, oke. Jadi melakukan treatment itu ya Mbak ya ketika seseorang memiliki fetistic disorder. Nah, Hmm. Mbak, berarti kalau misalkan fenomena yang kemarin sempat viral itu yang kain jarik itu berarti cenderungnya ke fetistic disorder ya, Mbak ya? Karena merugikan orang lain. Iya nggak sih, Mbak? Atau Itu gimana, Mbak? udah dipenjarakan belum sih Nah, kurang tahu tuh, Mbak. si itunya? Iya. Sebenarnya Mm-mm. kalau
Kalau hanya menganalisa data yang kita baca aja itu sih kalau buat saya masih kurang ya Ndak ya gitu. Oke. Kalau disebut dia punya fetis, pasti dia punya fetis. Ya fetisnya ke kain jarik. Caranya kayak gimana ya? Caranya dengan dia dibungkus-bungkusin gitu ya. Minta orang lain untuk membungkus sendiri-sendiri pakai kain itu gitu. Cuman bisa dikatakan disorder atau enggak itu mesti ada assessment lebih mendalam lagi ya. Saya Oke. belum bisa berkomentar lebih banyak apakah itu sudah termasuk gangguan atau belum karena referensi yang saya baca juga hanya based on media sosial aja, enggak langsung penuturan dari si pelakunya gitu. Akan lebih baik kalau Oke. kita bisa mengetahui pelakunya langsung bilang bahwa tujuan saya melakukan itu adalah untuk ABC, saya sudah melakukan perilaku fetis ini misalkan berapa tahun gitu ya, dan merugikan banyak orangnya misalkan siapa aja atau bagaimana aja gitu. Kalau memang sudah ada statement demikian dari si pelaku, mungkin lebih berani untuk mendiagnosa lebih lanjut gitu. Jadi kalau hanya begini aja, saya nggak bisa komentar lebih mendalam dak. Oke. Ya, tapi kalau Oke. kalau dibilang fetisnya ada nggak ada, ya fetisnya ada gitu. Namun yang saya baca kan dia punya fetis itu kurang lebih sudah melakukan kain jari katanya 5 tahun terakhir ya. Walaupun saya nggak tahu itu datanya akurat atau enggak. Sedangkan kalau di kriteria diagnostik dari DSM-5 yang tadi saya sebutkan kan minimal 6 Iya. bulan. Mm-mm. Minimal 6 bulan gitu. Kalau dari periode durasi waktu ya di kriteria A dia sudah memenuhi karena sudah lebih dari 6 bulan. Tapi untuk kriteria yang lain saya masih belum bisa memastikan gimana-gimananya. Oke, Begitu, baik. Ndak. Oke, berarti kalau untuk fetisnya sendiri tuh ada ya Mbak ya ke Ada. fetisnya itu. Oke. Oke. Nah, ini untuk fetis juga nih ya. Uh, fetis itu bisa lebih dari satu loh, Ndak. Oh gitu Mbak. Jadi nggak barang, Ya. maksudnya satu atau jadi bisa lebih dari satu. Iya, bisa lebih dari Oh. satu gitu. Dan gangguan penyimpangan seksual di Mm-mm. individu juga bisa lebih dari satu gitu. Jadi nggak cuman fetis aja yang misalkan yang masuk parafilia. Misalkan gini deh, orang yang sudah terdiagnosa sadomasokis, sadism Mm-mm. masokism, di Mm-mm. dalamnya itu pasti sudah ada fetis Oke. gitu. Ya, pasti sudah ada gangguan fetisistik di dalamnya gitu. Jadi komorbidnya itu ada. Tapi kalau orang fetis belum tentu dia sadomasokis gitu loh. Hmm. Ya, jadi uh, orang yang sudah terdiagnosa sadomasokis mungkin aja dia juga ada diagnosa lain, misalkan fetishistic disorder di dalamnya. Atau bisa juga yang lain, misalkan voyeurism atau voyeurism yang di dalamnya gitu. Jadi bisa lebih dari satu kriteria gangguan. Makanya mesti ditelaah lebih lanjut kalau memang punya problem berkaitan dengan seksualitas ya, entah itu di bidang medis, entah itu juga di bidang psikologis itu mesti diteliti lebih detail lagi gitu karena komorbidnya cukup banyak. Gitu, Ndak. Oke, berarti fetis ini bisa lebih dari satu ya Mbak ya ternyata, dan kalau misalkan kita udah misalkan kita tahu oh ternyata fetisnya kayak gini, berarti itu harus kita bisa konsultasi ke yang profesional ya Mbak ya agar Ya. bisa membantu diri kita. Oke. Kalau sampai Lalu, mengganggu ya. oke Mbak. Ya. Lalu nih Mbak, ada pertanyaan dari teman-teman kemarin nih Mbak terkait mengenai fetis versus fetistic disorder. Ini pertanyaannya banyak, cuman mungkin lebih diringkas lagi aja kali ya Mbak ya. Ya, boleh. Di Ask Question kemarin, dan pertanyaannya itu menarik semua. Salah satunya nih dari teman-teman kemarin bilang, umumnya ya pasti sih fetis cowok sama sama dalaman cewek nih biasanya. Nah, ini menarik Mbak karena stereotipnya mungkin lebih banyak ke cowok kali ya Mbak ya yang udah koleksi misalkan dalaman cewek. Nah, emang kalau cewek itu nggak bisa punya fetis Mbak atau seperti apa? Boleh Mbak Dina? Bisa. Iya, bisa. Yang tadi saya bilang bahwa fetis itu nggak melihat jenis kelamin. Bisa Oke. perempuan, bisa laki-laki. Cuman memang di sampel klinis masih ditemukan itu paling banyak itu memang laki-laki ya yang Oke. melakukan perilaku fetis. Bukan berarti wanita nggak ada. Yang kita nggak tahu aja ya kan kalau di rumahnya gimana ya Iya. yang
yang bilang atau enggak kan kita nggak tahu gitu. Jadi semua orang bisa aja punya fetish, nggak melihat jenis kelamin Oke. gitu ndak. Dan tadi ya nggak semua fetish laki-laki itu dalam pakaian dalam wanita gitu, enggak. Ya Oke. saya pernah tahu ada laki-laki fetishnya itu high heels cewek. Ada tuh dia koleksiin tuh ya sampai dia mau beli high heels yang menurut dia bisa kelihatan mungkin cantik gitu ya, high heelsnya menarik, itu dia bisa beli gitu, nggak harus daleman wanita aja, banyak Oke. bentuknya. Berarti fetish itu sendiri nggak cuma laki-laki nih ya Mbak ya, tapi wanita pun pasti ada gitu ya Mbak ya, yang memiliki fetish tertentu. Nah, Kita nggak tahu lalu aja Nin. karena itu Ya kan. sebenarnya pribadi sih sifatnya ya Mbak. Iya. Mm-mm. Eh, Lalu nih Mbak, ada pertanyaan kedua lagi. Kalau fetish sama BDSM itu sama atau beda? Apa BDSM? Iya, Apa dah BDSM? iya. Fetish sama BDSM Bondage. itu sama atau beda? BDSM BDSM-nya itu singkatannya bondage, disiplin, sadomasokis itu maksudnya atau Mm-mm. apa? Ya, Mungkin seperti itu Mbak. Kayak di sini cuman bilangnya BDSM itu sama fetish itu sama atau berbeda? Kayak gitu Mbak. beda, beda. Oke, Ya, berbeda ya tadi Mbak ya. yang udah saya gini, kalau di BDSM, kalau memang konteksnya tadi ya bondage, disiplin, Oke. terus ada submission, dominan, terus ada sadism, masochism itu Mm-mm. beda gitu ya. Di Oke. dalam BDSM itu pasti ada fetishnya. Tetapi Oke. tapi kalau orang yang BD nih, bondage, Mm-mm. disiplin, yang saya tahu ya, yang saya Mm-mm. tahu orang yang bondage disiplin ketika mau melakukan hubungan seksual, mereka itu sudah ada agreement terlebih dahulu, enggak? Ya, Oke. agreement terlebih dahulu, misalkan si laki-laki bilang, aku mau hubungan seksual sama kamu tapi fetish aku pakai pakai tali ya, atau pakai Mm-mm. kain ya, atau pakai apa sih, rantai lah, atau apalah gitu ya. Mm-mm. Setuju atau enggak? Jadi mereka berdua itu harus punya agreement terlebih dahulu. Oke. Disiplin, makanya di situ ada istilah disiplin, bondage, disiplin gitu. Jadi rules-nya itu ada, sehingga walaupun misalkan kekerasan dalam seksualnya dirasakan nih, misalkan sama si wanitanya ya, Oke. dipakain tak ditaliin apa gimana gitu kan, itu cukup keras juga gitu, walaupun si wanita itu merasakan demikian, tapi kalau di awalnya sudah ada agreement ya nggak apa-apa, nggak masalah, karena dua-duanya sudah setuju. Tapi kalau pertanyaannya tadi, fetish sama BDSM sama atau beda-beda Oke. ya. Mm-mm. Di dalam BDSM itu pasti ada fetish, tapi fetish sendiri itu belum tentu ada unsur BDSM-nya gitu. BDSM di sini tuh ada rules-nya gitu loh, Ndak. Ya, jadi Oke. sebisa mungkin melakukan hubungan seksual tapi tidak sampai membunuh lah, tapi tidak sampai ada misalkan saking kerasnya gitu ya, Mm-mm. mencekik sampai keras banget gitu yang akhirnya bisa meninggal dunia gitu, enggak. Oke. Tetap harus ada agreement-nya di antara pasangan satu dengan yang lain gitu. Fetish ya fetish, BDSM ya BDSM. Cuman memang di dalam BDSM itu ada fetishnya. Sedangkan fetish sendiri itu belum tentu BDSM Berarti gitu, ndak. berbeda gangguan ya Mbak ya, bukan bukan jatuh ke fetish disorder Ya, juga, tapi beda ya beda ranah arah, ya Mbak ya. ya arah-arah penyimpangan seksualnya nanti bahasanya ke yang lain, bukan ke bahasan fetishism Oke. disorder lagi gitu. Oke, jadi melebar ya Mbak ya. Yang jelas di Iya, sini BDSM sama fetish itu berbeda, dan tapi di BDSM itu tentu ada fetishnya Mbak ya. Seperti itu ya Mbak kurang lebih. ya, ya yang Oke. saya tahu ya gitu. Lanjut nih Mbak ke pertanyaan selanjutnya. Karena budaya kita yang selalu menganggap tabu sex education, itu bisa jadi contoh kasusnya fetish jari kan. Terus Hmm. apakah kurangnya sex education bisa mengakibatkan fetish yang menyimpang? Gitu Mbak. Apakah kurangnya sex education bisa? Mengakibatkan fetish yang menyimpang. Oke, jawabannya bisa ya, karena Oke. seperti yang udah saya tulis di materi, jadi
penyebab perilaku fetish itu bisa muncul, itu saya tuliskan dari beberapa sumber itu ada 5 macam. Jadi ini sambil nge-review pertanyaan tadi ya, Ndak ya. Oke. Mudah-mudahan sih nyambung. Jadi yang pertama itu adalah meningkatnya libido seksualitas. Itu udah pasti ya. Ini bisa berkaitan juga dengan proses hormonal dalam tubuh individu, apalagi kalau dalam masa-masa pubertas nih menuju remaja gitu ya. Ini kan Oke. hormonnya lagi bergejolak ya gitu. Makanya mesti pendampingan dari orang tua kalau misalkan tahu nih anaknya misalkan udah mulai suka-suka sama siapa gitu ya, udah mulai punya gebetan-gebetan gitu, udah mulai harus diedukasi. Terus yang kedua adalah tadi tabu atau larangan ya. Tabu atau larangan di sini sebenarnya ini yang cukup menyulitkan dalam berkomunikasi, apalagi kalau si anak ini dari kecil sudah memiliki pola asuh yang memang cukup tabu dalam membahas mengenai seks gitu Oke. ya. Nggak boleh deket-deket sama laki-laki, nggak boleh deket-deket sama perempuan gitu ya. Kamu temenannya sama laki-laki aja, nggak boleh sama perempuan. Ih jorok, kamu jangan ngomong kayak begini gitu ya. Nah kalau memang dari kecil sudah banyak batasan-batasan ataupun larangan-larangan mengenai pendidikan seks seperti itu, yang seharusnya orang tua itu bisa mendampingi dan bisa mengarahkan, kemungkinan bisa muncul perilaku-perilaku menyimpang di saat dia dewasa. Tentunya dilakukan secara diam-diam ya, Ndak. Ya diam-diam gitu kan. Iya. Tanpa Ya, diketahui iyalah orang diam. tua ya, Mbak? Kalau ketahuan kan dia mikirnya aku akan dimarahin lagi gitu Iya. kan. Jadi diam aja. Nah, diam-diamnya ini yang jadi masalah. Entah bisa memperparah kondisinya atau bagaimana gitu ya. Nah, penyebab yang lainnya adalah penundaan usia perkawinan. Nah, kenapa? Oke. Di samping individu itu menunda usia perkawinan, individu itu kan juga harus menjaga norma-norma yang ada di sekitarnya, ya, Oke. entah itu norma agama ataupun norma sosial gitu. Namun beberapa individu itu suka ada yang nggak tahan gitu loh, Ndak. Ya, Iya. suka ada akhirnya kebablasan aja gitu. Akhirnya apa? Di larangan-larangan tersebut akhirnya ya diterobos aja sama dia. Muncullah fetis misalnya awalnya. Awalnya perilaku fetis ke dirinya sendiri, tapi lama-lama kok merugikan orang lain ya, mulai memanipulasi orang lain ya gitu. Nah, itu juga bisa memunculkan adanya perilaku fetish yang mengarah kepada gangguan gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya, penyebab selanjutnya adalah tadi kurangnya sex education sejak dini dan pergaulan yang makin bebas gitu. Iya. Makanya di sini kita semua harus bisa memfilter lingkungan kita ya. Lingkungan mana yang bisa memberikan dampak positif dan negatif gitu. Jangan semuanya diambil aja. Jangan semuanya diambil aja hanya agar nggak apa-apa deh aku ikut-ikutan supaya aku diakui sama kelompok geng aku misalkan. Jadi conformity juga kan. Oke. Nah, jadi kalau dari awal Anda semua sudah merasa bahwa kalau aku ada di lingkungan seperti ini, pasti aku akan ke bawah-bawah negatif nih. Ya udah tinggalin aja, mending nyari yang baru gitu kan. Ya, dibanding kalian memaksakan resiko untuk diri sendiri dan orang lain juga nanti dampaknya akan melebar kemana-mana gitu ndak. Jadi mudah-mudahan pertanyaan yang tadi terjawab ya, bahwa tabu atau larangan itu juga bisa memunculkan perilaku fetis itu muncul di masa depan ya, kalau Oke. misalkan si anak atau si individu terlalu banyak diem-dieman ya, karena tadi pola asuh yang cukup strict juga dari orang tuanya Yang gitu. otoriter ya, Mbak ya, apalagi ya. Jadi dia makin menutup diri. Terus nggak mau share deh cerita-cerita. Ternyata berarti Gitu kurangnya Nda. sex education ini bisa mengakibatkan fetish yang menyimpang. Seperti itu ya, Mbak ya, kurang lebih. Nah, ya, Kalau tidak ada education sejak dari anak sejak dini gitu ya, Mbak ya. ya dari sejak dini betul. Lalu nih Mbak, kalau fetisnya organ tubuh tertentu dari wanita itu normal atau enggak sih Mbak? Berarti ini fetisnya organ tubuh nih Mbak, di wanita. Ini masih banyak nggak pertanyaannya Nda? Ini Banyak. padahal udah aku ringkas loh Mbak.
Oh, oke. Oh, Oke. masih ada berapa yang aku ringkas, sekitar 3 lagi lah Mbak Oke. kurang lebih. Oh, oke, oke. Apa tadi pertanyaannya? Organ tubuh. Pertanyaannya, fetisnya ini di organ tubuh wanita tertentu gitu Mbak. Itu tuh normal apa enggak sih kalau organ tubuh gitu Mbak? Nah, itu kalau fetis, tadi yang saya bilang ya, mau dia Mm-mm. ada di organ tubuh yang non-genital sekalipun itu ada. Ya, Oke. benda mati. Apalagi kalau benda mati itu banyak bentuknya. Cuman takaran bisa disebut normal atau wajar atau enggak normal atau enggak wajar, itu tadi yang saya bilang. Kalau memang bisa dikontrol oleh diri sendiri dan tidak banyak merugikan diri sendiri dan orang lain, ya itu bisa dalam tahapan di batas normal. Tapi kalau Oke. sudah penyimpangannya sudah apa namanya sudah nggak bisa ditoleransi lagi gitu, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, berarti itu nanti kaitannya kepada si fetishistic disorder gitu Oke. ya. Organ tubuh, iya ada aja. Organ tubuh spesifik bisa kalau yang non genital ya tadi yang saya contohin Iya. bisa telapak kaki, bisa kuku, misalkan bisa tangan gitu ya. Ngelihat ngelihat kuku cewek aja udah terangsang gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika orang punya fetis itu harus masturbasi ya? Mm. Kalau cuman ngayal-ngayal doang gitu Mbak, bisa masuk fetis nggak? Bisa. Nggak Oke. harus masturbasi. Masturbasi sebenarnya itu lain urusan lagi gitu ya. Jadi kalau kalau kamu punya fetis, terus misalkan fetisnya adalah melihat kuku cewek, ya atau melihat kuku Oke. laki-laki gitu ya, itu udah terangsang. Dan ketika kamu ngeliatin itu, kamu udah berfantasi nih. Mm-mm. Kamu udah berfantasi, kamu udah ngebayangin hubungan seksual dengan kuku-kuku uh, laki-laki tadi atau wanita tadi gitu sambil Mm. dibayangin, tapi tanpa masturbasi, itu fetis. Itu udah perilaku Oke. fetis, ya. Kecuali nih, kalau misalkan di tempat umum, dia masturbate, berarti itu gangguannya ke yang lain. Itu beda lagi Beda penyimpangannya, lagi ya Mbak ya ya. gangguannya ya. Ya kan secara logika kalau mau masturbasi ya pribadi dong, di Iya. tempat private dong. Secara Iya. normanya kan begitu, ya kan? Tapi Mm-mm. ini terang-terangan misalkan ya di banyak orang ngeliatin cewek langsung masturbasi di tempat, ya. Mm-mm. Itu penyimpangan perilakunya ke lain lagi, bukan ke fetis Oke. lagi. Berarti gangguannya Tuh. berbeda gitu ya Mbak ya. Beda. eh Lalu nih Mbak, fetisku agak serem sih, suka main cekik. Itu juga pastinya udah disetujui sama dia. Nah, ini gimana nih Mbak? Jatuhnya ke fetistic Nah, disorder atau gimana? Tapi udah dapat persetujuan nih Mbak sama dia. Sama si pasangannya mungkin. mm, nah ini uh, lebih lebih apa ya? Lebih kepada kalau saya melihatnya ini sudah cocok ke dalam gangguan seksual yang lainnya, Oke. bukan fetis lagi gitu ya. Hmm. Jadi kalau udah ada agreement nih dengan pasangan gitu ya, ini bisa bisa dikajinya itu dengan apa namanya gangguan seksual yang lain gitu. Ya seperti tadi yang BDSM tadi, Ndak. Mm-mm. Oke, yang tadi di awal ya Mbak ya, tadi dijelasin sama Mbak Dinar. Mm. Lalu nih Mbak, oh berarti kalau misalkan fetisnya cekik dan nampar itu jatuhnya ke gangguan yang lain ya Mbak ya? Ke Oke. apa namanya ke pembahasan penyimpangan seksual yang lainnya. Karena ada 2 pertanyaan yang mirip gitu Mbak. Hmm. Oke, teman-teman udah terjawab ya yang kemarin menanyakan kalau cekik dan nampar itu tuh jatuhnya gangguan apa enggak. Nah, kata Mbak Dina tadi tuh jatuhnya gangguannya ke yang lain, apalagi udah ada agreement ya. Itu sendiri ya, Mbak. Cuman gini ndak, Oke. kita bisa menyebutkan itu sudah gangguan atau sudah disorder atau belum, tentunya Mm-mm. harus kriteria-kriteria diagnosiknya harus Oke. dipastikan dulu. Ya mungkin bisa diarahkannya Oke. kecenderungan ke arah disorder gitu. Ya intinya belum belum pasti itu disorder atau Oke. belum. Tapi ya sejauh ada agreement sama pasangannya, ya is okay.
Ya, kecuali salah satunya cuman hanya satu pihak nih yang keberatan, itu udah termasuk kekerasan seksual, udah bisa dipidana nantinya gitu. Tapi kalau dua-duanya udah setuju mah nggak bisa kena tindak pidana sih, walaupun mau ngeluh-ngeluh gimana. Kalau di awalnya udah agreement, ya udah Mm-mm. setuju gitu. Oke, berarti untuk yang menanyakan terkait pertanyaan yang tadi, lebih baiknya konsultasi lebih lanjut sama psikolog tertentu ya Mbak ya, maksudnya Kak, Betul. untuk bisa lebih mengetahui secara lebih dalam gitu ya Mbak ya, terkait tentang Mm-mm. apa yang tadi dia tanyakan, seperti itu. Mm-mm. Ingat, udah berapa lama aja sih Ndak gitu ya. Kalau kalau lebih dari 6 bulan, ya minimal minimal 6 bulan lah. Mm-mm. Minimal 6 bulan itu kamu harus, kalau dari saya sih konsultasikan saja ke profesional kalau memang sudah dialami kurang lebih 6 bulan ya. Minimal 6 bulan lah gitu. Oke. Lalu nih Mbak, last question. Dari teman-teman yang udah kemarin nanya, itu kenapa ya fetisku aneh, kadang aku selalu minta izin ke pacar buat threesome, tapi wajib rules. Apa? Nah, Trisom. iya, Trisa. tapi Oh wajib iya, rules gitu Mbak. wajib rules. Ya tadi kan ada agreement, ada Oke, apa ya? Ada aturan-aturan lah yang dibuat oke, oke. berdua gitu ya. Mm-mm. Ada aturan yang dibuat berdua. Tapi tadi saya bilang sejauh kalian kalian berduanya enjoy dan menyetujui, yang nggak usah dikeluhkan gitu. Kecuali kalau salah satunya nggak mau terus dipaksa, ya itu lain Mm-mm. cerita lagi gitu. Udah masuk Oke, ke pelecehan seksual atau kekerasan seksual. oke. Baik. Mm-mm. Oke, nah teman-teman, seru kan bahas tema hari ini yang berkaitan mengenai keilmuan psikologi. Tapi tentunya di psikologi bukan hanya fetis aja ya Mbak yang dipelajari, tapi masih banyak Ya, hal mengenai kehidupan manusia pada umumnya. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih dengan jurusan psikologi, bisa mendaftarkan diri di Universitas Paramadina jurusan program studi psikologi. Untuk detailnya gimana nih Mbak? apanya? Untuk daftar Apanya ndak? menjadi anak psikologi gitu loh Mbak. Ya, eh kalau di Paramadina mah pasti udah ada lah gitu ya, program studi psikologi gitu yang bisa kalian jadikan salah satu alternatif pilihan jurusan lah gitu ya, untuk bisa memilih gitu. Apalagi kalau misalkan kalian sangat-sangat curious banget tentang diri kalian, tentang fenomena sosial, tentang kepribadian dan lain sebagainya, itu menurut saya cocok kalau ambil psikologi, karena semuanya akan dibahas di situ. Di situ ada manusia, di situ juga ada psikologi. Intinya biasanya gitu ya, untuk bisa mengenerate itu kayaknya gitu ndak. Ya di situ ada Ya, manusia, itu di situ ada psikologi. Jadi psikologi itu bisa bisa belajar secara menyeluruh tentang human gitu ya. Uh, ya daftarnya daftar aja gimana ke Mbak? para Daftarnya tentunya teman-teman semua di sini bisa langsung masuk ke website di universiparamandina.ac.id, atau kalau misalkan mau tanya-tanya dulu juga boleh nih di IG-nya Prodi Paramadina ya, di @psikologi_paramadina, DM, atau uh, tulis di komen juga. Nanti kami dari Prodi Psikologi Paramadina dan tim medsos juga akan bantu dalam menjawabnya kalau memang ada pertanyaan yang dibutuhkan informasinya gitu ndak. Oke, baik. Nah, berarti gitu ya Mbak ya, kalau misalkan tertarik dengan jurusan psikologi dan pengen mendaftarkan di Universitas Paramadina, bisa langsung tanya-tanya di IG-nya Psikologi Paramadina. Seperti itu ya Mbak, kurang lebih. Yap. Nah, tadi kan Mbak Dinar udah ngejelasin nih mengenai fetish dan versus fetistic disorder. Berarti mungkin teman-teman di sini yang kemarin udah bertanya, pertanyaan sudah terjawab ya teman-teman, dan semoga edukasi ini bisa menambah wawasan kita untuk bisa lebih aware lagi ya Mbak ya terkait fetish itu sendiri. Gitu Mbak kurang Ya, lebih. Mbak Dinar ada yang mau ditambahin mungkin terkait fetish dan fetistic disorder? cukup sih dari saya. Kalau memang pertanyaannya udah habis kan pertanyaannya ndak? Udah Mbak, udah. Itu Udah. udah aku ringkas lagi soalnya. Iya. Ya Ya. intinya dalam pembahasan fetish yang ini hanya di permukaan aja ya teman-teman. Oke. Ya tentunya untuk bisa mempelajari gangguan parafilia sendiri itu nggak cukup sejam.
satu semester biasanya ya. Nanti untuk teman-teman ini yang udah belajar psikologi klinis atau mau belajar psikologi abnormal, ini bahasan mengenai gangguan parafilia ini nanti akan dibahas secara lebih detail nanti di perkuliahan ya, bagi yang memang masuk di psikologi. Kalau hanya seminar online begini 1 jam ini memang memang nggak akan cukup bahas si fetis aja sekalipun ya, apalagi bahas yang gangguan yang lain-lainnya Iya. gitu ya. Ya jadi diharapkan ya teman-teman yang ikutan online Instagram saat ini ya banyak baca aja gitu, banyak baca, banyak mengumpulkan informasi yang akurat, entah itu dari buku, entah itu dari jurnal ya, atau ngobrol langsung sama ahlinya gitu, untuk bisa memperdalam berbagai kelainan-kelainan seksual. Gitu aja sih Ndak dari saya tambahannya. Iya ya, oke Mbak. Karena tadi kita bahas fetish juga jadi menyeluruh ya Mbak ya. Ada yang membahas mengenai paparannya Betul. sex education, Mm-mm. BDSM, terus Mm-mm. wah banyak sekali nih. Jadi kita melebar kemana-mana. Tapi semoga Mm-mm. bermanfaat ya teman-teman untuk tema hari ini terkait mengenai fetish dan versus fetishic disorder. Lalu nih buat teman-teman psikologi yang kuliah di Paramadina khususnya pendaftaran peer counselor dan asisten lab psikologi itu udah dibuka ya Mbak ya di akhir September nanti ya Mbak. Ya, insya Allah ya rencananya akan dibuka insya Allah itu di akhir September ya. Nanti yang akan menyeleksi saya akan bantu Ibu Dwita ya dalam menyeleksi peer counselor maupun asisten lab psikologi gitu. Jadi untuk kamu nih mahasiswa psikologi Paramadina, kalau memang berminat untuk jadi peer counselor gitu ya, salah satu konselor di Paramadina, itu persyaratannya cukup mudah ya, hanya memastikan kamu lulus atau enggak di mata kuliah psikologi konseling gitu ya. Untuk syarat-syarat yang lainnya nanti akan diinfokan lebih lanjut oleh tim medsos. Kemudian untuk syarat jadi asisten lab psikologi tentunya harus lulus terlebih dahulu tes minat bakat ya, dan tes proyeksi dan non proyeksi itu. Untuk penyeleksian nanti akan dilakukan oleh beberapa psikolog terkait lah di prodi gitu ndak. Oke, berarti kalau teman-teman yang mau ikutan menjadi peer counselor atau asisten lab psikologi, persyaratannya itu adalah lulus mata kuliah konseling ya Mbak ya untuk peer counselor, dan asisten lab itu adalah lulus mata kuliah minat bakat. Yap. Seperti itu kurang lebih. Semangat teman-teman. Oke Mbak, tidak terasa nih Mbak sudah 1 jam kita nemenin teman-teman di sini buat ngejelasin terkait tema kita hari ini mengenai fetish versus fetishic disorder. Terima kasih ya Mbak Dinar udah mau memberikan edukasi buat kita semua agar kita bisa lebih aware lagi. Sama-sama, semoga bermanfaat sharing-sharingnya hari ini. Oke Mbak, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau dari saya atau misalkan ada yang salah. Seperti itu. Ya, sama-sama Ndak. Terima kasih sudah jadi host sesi Instagram Live terakhir ya hari Oh iya, ini nggak gitu. kerasa ya Jadi Mbak ya udah terakhir iya, aja. ya jadi ini adalah sesi Instagram Live terakhir karena memang perkuliahan sudah dimulai lagi minggu depan ya, insya Allah tanggal 14 September. Gitu. Begitu, terima kasih untuk teman-teman yang memang sudah rajin banget ngikutin setiap sesi Instagram live-nya Prodi Psikologi Paramadina ya. Mudah-mudahan ke depannya Prodi makin banyak kegiatan, bekerja sama juga nanti dengan Hima Psikologi untuk bisa memberikan yang banyak manfaat lah untuk semuanya. Gitu. Oke, Oke, Nda, amin. itu aja dari saya, Nda. Oke, baik terima kasih ya teman-teman yang masih ngikutin kita juga sampai akhir, dan terima kasih juga buat Mbak Dinar. Sama-sama. Oke, selamat siang Mbak, selamat Selamat beristirahat. siang. Assalamualaikum. Bye-bye.